Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini yang pertama yang paling terhormat Nabi Muhammad SAW dan juga termasuk saya hormati dalam kesempatan kali ini yaitu Abi Hanif dan juga Umi Ida. Di sini saya akan menjelaskan dalam bab terakhir final season dalam bab ke-12 dalam mapping saya ini. Di sini menjelaskan dalam kitab Wasiatun Mustafa atau bisa disebut dengan nama lain wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa wasiat yang telah diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang pertama, ia berpesan agar kita selalu menjaga, menahan amarah, menahan marah. Rasul berkata bahwa kita harus menahan amarah karena menahan rasa marah, karena rasa marah itu timbul dari dosa. Dikarenakan setan, dan setan itu dapat sangat mudah menguasai orang-orang yang marah. Dan juga tidaklah kamu takut terhadap orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang teraniaya itu doanya sangat terkabulkan meskipun ia orang kafir, karena kekafiran itu merupakan urusannya sendiri-sendiri. Dengan saja saya akan menjelaskan ajaran untuk mengajarkan untuk selalu menyebarkan salam. Dan apabila ada orang yang menyebarkan salam mendahului mengucapkan salam kepada muslim sesama muslimnya, maka ia akan diberi 20 kebaikan oleh Allah. Dan apabila ada seseorang yang menjawab salam dari seseorang muslim, maka ia akan diberi 40 kebaikan dari Allah. Dan selanjutnya dampak dari akibat dari berjanji palsu. Janji palsu bukanlah hal yang biasa saja, namun dampaknya yang memiliki dampak yang cukup berat. Nampaknya itu janji palsu itu bisa menghancurkan suatu dagangan dan bisa menghalangi datangnya rezeki atau menghilangkan rezeki. Dan juga selain itu yang paling menakutkan itu ialah dapat memendekkan umur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seputar amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Di sini apabila ada orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, niscaya Allah akan menghilangkan semua musuh-musuhnya, menumbangkan semua musuh-musuhnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa apabila ada anak yatim yang sedang menangis, maka arsy itu akan berguncang. Dan juga apabila ada orang yang selalu jujur perilakunya, niscaya Allah akan marah karena disebabkan marahnya orang tersebut ketika marah. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama adalah nasihat. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, ya Ali, nasihatu lillahi walil rasul walil mu'minin. Wahai Ali, agama itu merupakan nasihat dari Allah untuk orang-orang, untuk para rasul dan juga untuk orang-orang yang beriman. Jadi taatilah agama, karena agama itu merupakan nasihat dari Allah. Dan selanjutnya ada yang namanya calon penghuni surga. Calon atau tanda-tanda seorang penghuni surga dapat dilihat dari kehidupan dunia juga. Ia memiliki tanda-tanda, ia akan selalu mendatangi para ulama, mendatangi majelis-majelisnya untuk belajar. Dan juga ia menangis karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada makhluk yang lain. Dan ia telah kehilangan harta. Itu merupakan salah satu contoh orang yang calon orang yang akan masuk surga. Dan orang tersebut selalu istiqomah mengerjakan sholat duha. Dan orang tersebut juga gemar bersedekah. Dan juga yang terakhir yang tidak lupa, orang tersebut adalah pemuda yang soleh, yang sangat gemar beribadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pahala
karena disebabkan menolong orang yang buta. Nabi berkata yang intinya, apabila kita menolong seseorang buta untuk menyeberang jalan ataupun yang lain, dan kita menolongnya dengan tangan kiri saja, kelak nanti ia akan menolong kita dengan menggunakan tangan kanannya untuk menolong tangan kanan kita. Dan selanjutnya tentang seputar sedikit pembahasan tentang sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah waktu terakhir detik-detik seseorang yang akan mati. Jadi pada waktu sakaratul maut itu Rasul berpesan bahwa pada waktu itu semua persendian akan berpamitan kepada sendi-sendi yang lain, dan tidak terkecuali rambut putih juga termasuk akan berpamitan kepada rambut yang warna hitam. Merupakan sedikit kejadian dalam tubuh kita ketika kita sedang mengalami sakaratul maut. Oke, sekian dari saya. Hikmah yang dapat diambil itu ialah kita bisa mengetahui seputar wasiat-wasiat yang lain yang ada di terakhir dalam kitab Wasiatul Mustafa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.